Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pramudita dengan NIM 2296334. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Amikom angkatan 2022. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang analisis film Bumi Manusia. Yang pertama, data film, judul Bumi Manusia, disutradarai oleh Hanung Bramantyo, penulis skenario Pramudia Ananda Toer, produser Frederica, produksi house adalah Falcon Pictures. Film ini dirilis 2019 dengan durasi 181 menit dengan genre historical fiction. Film ini diperankan oleh yang pertama ada Mawar De Jong, yang kedua ada Iqbal Ramadan sebagai mereka menjadi sebagai peran utama. Sinopsis dari film ini adalah film ini mengisahkan tentang perjuangan Mingke, seorang pribumi yang terdidik dalam sistem kolonial Belanda yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dalam menghadapi realitas keadilan kolonial, cinta dan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ia jatuh cinta pada analis anak dari perempuan pribumi dan pria Belanda yang status hukumnya dipermainkan oleh hukum kolonial. Alasan memilih film ini karena film ini menurut saya mempresentasikan konflik kelas, ketimpangan kekuasaan antara kaum kolonial dan juga pribumi pada saat itu, serta wawancara tentang kebebasan berpikir dan identitas. Bumi Manusia adalah karya yang sangat syarat akan kritik sosial dan histori dan sangat relevan untuk dianalisis dengan pendekatan teori budaya dan postkolonialisme. Di sini saya menggunakan dua teori yaitu orientalisme dan ambivalensi dan mimikri. Orientalisme adalah cara pandang dunia barat terhadap timur sebagai yang lain yang senior eksotik dan yang perlu dikuasai. Jadi Indonesia ini adalah timur yang dianggap oleh Belanda perlu dikuasai. Yang kedua ada ambivalensi dan mimikri. Konsep ini bahwa kaum terjajah sering meniru budaya penjajah, namun dengan ambivalensi yang menciptakan ketegangan identitas. Analisis film dari adegannya. Adegan pertama ada di adegan Mingke di sekolah Belanda. Ia menjadi satu-satunya pribumi yang diterima karena terdidik sarta barat. Di sini muncul praktik orientalisme di mana pribumi dianggap beradab hanya jika menyerupai barat. Terlihat juga konsep mimikri karena Mingke menggunakan bahasa Belanda dan berpikir dalam kerangka Belanda meskipun identitasnya tetap pribumi. Yang kedua, adegan Mingke dan analis kisah cinta mereka dipandang ilegal oleh sistem hukum kolonialisme saat itu. Hal ini memperlihatkan kontrol kolonial terhadap tubuh dan hak sipil orang pribumi. Yang ketiga ada adegan Nyai Otosoro melawan pengadilan, di mana ia menentang sistem kolonial yang tidak mengakui status hukumnya sebagai ibu dari analis. Ia menegaskan dominasi sistem hukum kolonialisme yang diskriminatif. Yang keempat, ada adegan analis dibawa ke Belanda. Ia dipisahkan secara paksa dari ibunya, memperlihatkan kolonialisme Belanda atas keluarga pribumi dan ide bahwa yang bercampur darah harus dibawa ke tanah penjajah sebagai bentuk kontrol budaya dan ideologis. Kesimpulan dari film ini, menurut saya adalah film Indonesia ini merupakan cerminan yang kuat bagaimana kolonialisme membentuk identitas, kelas sosial, relasi, teori postkolonial, di mana kita melihat bagaimana tokoh-tokoh mengalami konflik identitas, ketidakadilan hukum, serta pergulatan antar kebanggaan terhadap akar budaya dan dorongan untuk meniru budaya penjajah. Film ini menurut saya juga tidak hanya menawarkan kisah cinta yang sangat tragis, di mana juga membuka ruang refleksi terhadap sejarah dan warisan kolonial dalam kehidupan modern kita saat ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.